Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Nah, how are you today? Miss harap kabar kalian hari ini baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Nah, jadi hari ini pertemuan pertama kita ya di semester genap untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, kenapa gurunya Missnya beda lagi gitu ya sama yang kemarin ya. Nah, jadi untuk semester genap dan seterusnya, insya Allah nanti Miss yang akan mengajari kalian untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, perkenalkan nama Miss Kanura. Nah, di sini ada profil Miss. Tempat tanggal lahir Miss Medan 12 Januari 1994. Nah, alamat Miss kalau sesuai KTP ya, Jalan Lingkungan 25 Medan Lembuhan, tapi Miss domisilinya di Medan Petisah. Nah, nomor handphone Miss adalah seperti yang ada di slide. Jadi bisa telepon atau WA kalau misalnya ada tugas atau soal-soal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Pendidikan terakhir Miss adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, untuk pertemuan perdana ini, Miss mau menjelaskan learning kontrak kita ya, kontrak belajar kita. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita masih relax dulu ya, biar jadi kayak pemanasan dulu nih sebelum nanti masuk ke topik yang lebih serius lagi. Nah, jadi kita relax dulu untuk pertemuan perdana kali ini. Nah, di sini Miss mau menjelaskan kontrak belajar kita. Nah, untuk bagian pertama, Miss mau menjelaskan setiap siswa kalian wajib hadir dan mengisi daftar hadir, yakni mengisi nama, kelas, dan pertemuan pada link yang sudah disediakan di Google Classroom nanti yang Miss akan bagikan. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran di Google Classroom pada waktu yang telah ditetapkan. Jika kalian tidak mengikuti, maka Miss anggap kalian absen ya. Nah, yang ketiga adalah setiap siswa wajib menonton video pembelajaran dan mencatat rumus-rumus penting ya, karena matematika itu erat kaitannya sama rumus-rumus. Nah, jadi kalau kalian nggak catat rumusnya bakal keriuhan nantinya gitu ketika ada PR atau ada ujian. Nah, jadi untuk catatan ini Miss harap kalian menyampul bukunya dengan kertas manila warna hijau ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan nih dari Miss Willa kemarin ya, itu dia untuk buku catatan khusus. Nah, ini ada catatan nih untuk kelas 10 dan 11. Berhubung nanti kita ada materi yang berhubungan dengan menggambar-gambar ya kan. Nah, jadi Miss harapkan kalian untuk buku catatannya dibuat ke dalam buku khusus matematika atau buku kotak kecil-kecil ya, bukan yang besar-besar ya untuk anak TK itu ya, enggak. Jadi yang kecil-kecil. Nanti di situ bacanya mathematics book, bisa dibeli di toko buku terdekat ya, itu dia, atau di supermarket. Nah, untuk kontrak belajar yang kedua ya, kontrak belajar kedua di sini adalah setiap siswa wajib mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan setiap pertemuannya pada buku latihan. Nah, jadi di sini harapan Miss warnanya berbeda ya, biar nggak salah nulis nanti. Di sampul kertas manila warna biru. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalnya ada penugasan di luar Google Classroom untuk nilai tambahan, nah nanti bisa kirim ke email Miss ya di kanuramarekan94@gmail.com. Nah, di sini kita masuk ke hal yang cukup penting ya untuk kalian anak-anak Miss. Nah, di sini aspek penilaian semester genap itu ada 5 ya, 5 aspek yang kita harus perhatikan ya untuk kalian semua. Nah, yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS ya atau MID. Nah, di sini bobotnya itu adalah 25% ya, itu dia. Nah, yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS. Ini bobotnya lumayan tinggi ya, karena ini ujian final 30%. Nah, yang ketiga sikap. Nah, untuk apa pintar tapi sikapnya tidak bagus, attitude-nya tidak bagus. Nah, jadi untuk sikap itu bobotnya adalah 15%. Next, tugas. Nah, tugas juga perlu ya sebagai latihan kalian, review apakah sudah memahami atau masih masih belum terlalu memahami gitu. Nah, di sini tugas itu bobotnya adalah 20%. Nah, untuk kehadiran
cukup penting juga ya, itu adalah bobotnya 10%. Oke, nah tadi kita udah bahas ya aspek penilaian yang untuk nanti nilai kalian di semester genap. Nah sekarang kita untuk pertemuan perdana ini kita bahasnya santai-santai dulu ya. Kita intip-intip dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah untuk semester genap ini kita awali dengan transformasi geometri. Apa sih itu Miss transformasi geometri? Nah kalau misalnya ada yang pernah nonton film ya Transformers gitu ya misalnya ya. Nah itu kan artinya dia berubah ya, ada perubahan dari bentuk awal ke bentuk yang akhir ya kan hasilnya. Nah ini juga sama, dalam hal ini kita berubah bentuk, bukan kita ya jadi Transformers ya enggak. Nah berubahnya itu adalah secara geometri atau secara bentuk atau susunan ya. Nah jadi di sini kita bahas dulu pengertiannya. Transformasi geometri itu adalah suatu bentuk perubahan yang melibatkan titik, garis, bisa juga kurva, parabola, dan lain sebagainya. Apa-apa saja sih Miss jenis-jenis transformasi geometri itu ya? Nah, yang akan kita pelajari itu ada 4 ya untuk dasarnya. Nah, yang pertama adalah translasi atau pergeseran ya. Nah, jadi yang suka-suka geser-geser tempat duduk berarti translasi lah dia ya. Nah, itu dia. Geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke atas, atau geser ke bawah. Nah, ini kita sekilas dulu ya. Nanti untuk lebih dalamnya pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah refleksi. Nah, kalau kita berkaca, refleksi lah diri kita ya. Udah baik atau belum aku ya? Nah, gitu. Lebih baik dari hari kemarin atau masih sama aja gitu ya kan? Itu namanya refleksi, pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi. Ini perputaran ya, itu dia. Jadi di sini nanti bakal melibatkan sudut ya. Bisa searah jarum jam, bisa juga berlawanan arah jarum jam. Nah, next yang terakhir 4 adalah dilatasi. Nah, dilatasi ini dia lumayan enak belajarnya ya, rumusnya simple daripada yang 3 lainnya. Ini artinya adalah dia perbesaran atau juga bisa pengecilan. Contohnya nih gambarnya yang Miss buat. Di sini gambarnya dari segitiga yang kecil jadi sedang, terus jadi besar. Nah, inilah contoh salah satu bentuk dari transformasi geometri yang dilatasi. Nah, Miss contoh yang lain gimana? Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini contoh apa yang di atas ya? Nah, kalau kira-kira ada semacam pembatas ya di tengah-tengah, nah itu berarti dia cermin ya dianggap ya. Nah itu adalah contoh dari transformasi yang pencerminan. Itu dia ya. Jadi gambarnya kebalikan biasanya ya. Nah next yang terakhir contohnya di sini Miss buat adalah transformasi yang rotasi ya. Nah kita lihat di situ ada perubahan ya. Ada sudutnya di situ 135 derajat. Kok bisa ya Miss, gambar awal yang di atas terus berubah jadi agak miring ya. Nah itu ada rumusnya. Jadi suatu titik kalau ada transformasinya dia bakal berubah ya. Bentuknya sama tapi titiknya berbeda. Nah inilah contohnya ya. A aksen, B aksen, C aksen. Nah itu dia, berbeda dari yang awal. Kalau sama atau bentuknya agak aneh, nyeleneh atau gimana, berarti ada salah di perhitungan. Jadi untuk transformasi geometri ini harus hati-hati, terutama yang rotasi. Harus hafal sudut istimewa terutama ya, itu dia. Yang dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini untuk apa namanya ya, perkenalan dulu ya. Nah, gitu dia. Next, kita akan bahas rumus-rumusannya supaya lebih paham dan bisa kita gunakan ketika nanti ujian di sekolah ataupun nanti SBM ya, untuk di akhir kelas 12. Nah itu saja untuk pertemuan kita perdana ini. Nanti kalau misalnya kira-kira ada soal nih Miss, aku lihat di misalnya di Google atau di buku, boleh tanya Miss nanti ya via WA ataupun di telepon misalnya ya. Nah sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.